Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di mata pelajaran Akidah Akhlak MTS Darul Quran kelas 9 untuk pertemuan kedua. Di pertemuan kali ini kita akan membahas tentang akhlak terpuji kepada diri sendiri. Yang pertama ini berilmu, kemudian nanti ada penjelasan tentang kerja keras, kreatif, dan produktif. Yang pertama yang akan kita bahas yakni pengertian berilmu. Di sini dituliskan berilmu adalah kemampuan yang dimiliki seseorang atas ilmu tertentu sehingga dapat memberi manfaat bagi dirinya sendiri maupun orang lain. Berilmu ini manfaat di sini manfaat dari ilmu itu sendiri bisa berupa manfaat dunia, manfaat akhirat, serta manfaat dunia dan akhirat. Kemudian orang yang berilmu juga akan memiliki cara yang baik dalam berpikir, bersikap, dan berperilaku dibandingkan dengan orang yang tidak berilmu. Di sini terdapat beberapa golongan manusia yang berkaitan dengan ilmu. Yang pertama, rajulun yadri wa yadri annahu yadri. Yang pertama ini orang yang tahu kalau bahwa dan dirinya tahu bahwa dirinya itu tahu. Maksudnya adalah orang yang memiliki ilmu, kemudian dia mau mengamalkannya dan mengajarkannya kepada orang lain, terutama untuk kepentingan keagamaan dan sosial. Nah, dalam hal ini bukan sekadar memiliki ilmu, tetapi mau berkorban untuk memberikan manfaat kepada orang lain yang membutuhkannya gitu. Dan semua perilaku tadi dilakukan hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua yakni rajulun yadri wala yadri annahu yadri. Yakni artinya adalah orang yang tahu tetapi tidak tahu bahwa dirinya tahu. Maksudnya apa? Maksudnya adalah orang yang berilmu tetapi ilmu itu hanya untuk dirinya sendiri dan tidak diajarkan kepada orang lain, tidak tahu termasuk untuk kepentingan agama sekalipun. Orang yang seperti ini biasanya kurang memiliki sifat ikhlas karena Allah dalam beramal. Kemudian yang ketiga yakni rajulun yadri wa yadri annahu la yadri. Rajulun la yadri wa yadri annahu la yadri. Artinya orang yang tidak tahu dan dirinya ini tahu bahwa dirinya tidak tahu. Maksudnya adalah orang yang tidak berilmu dan dia menyadari kekurangannya sehingga mau menerima ilmu, mau menerima nasihat dan arahan dari orang lain. Kemudian orang seperti ini apabila ia mau belajar maka akan mencapai pada golongan orang yang memiliki ilmu. Yang keempat adalah rajulun la yadri wa yadri annahu la yadri. Yang keempat ini adalah orang yang tidak tahu dan dia tidak tahu bahwa dirinya tidak tahu. Maksudnya adalah orang yang tidak berilmu tapi dia tidak tahu kalau dia tidak berilmu. Golongan keempat ini sangat berbahaya sebenarnya, karena sebenarnya dia orang bodoh tetapi merasa lebih pintar dan benar daripada orang lain. Kemudian orang seperti ini tidak mau menerima nasihat orang lain, maka yang ada hanya apa? Maka yang ada kebodohanlah dan kesombongan yang akan menguasai dirinya. Kemudian orang yang golongan keempat ini diharapkan orang seperti ini segera menyadari dan bertaubat agar hidupnya tidak terjerumus dalam kesesatan. Karena harusnya kita juga selalu menanamkan dalam diri kita kalau kita itu belum tahu apa-apa untuk menjadi satu semangat kita dalam belajar dan terus belajar. Kemudian yang kedua ini ada dalil tentang perintah mencari ilmu, terdapat dalam surat Al-Alaq ayat 1-5. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Di sini ada kata-kata 'allamal insana ma lam ya'lam. Dia mengajar manusia apa yang tidak diketahuinya.
Kemudian yang ketiga ada ciri-ciri orang yang berilmu. Yang pertama menjaga ilmu yang dimiliki. Kemudian selalu belajar menambah ilmu pengetahuan, bijaksana dalam mengambil keputusan, berbuat baik tanpa mengharapkan pamrih, banyak bekerja daripada bicara, kemudian memiliki karya nyata dalam hidupnya dan menjadi teladan di lingkungannya. Untuk yang selanjutnya yakni ada akhlak terpuji kepada diri sendiri, yakni bekerja keras. Apa sih yang dimaksud bekerja keras itu sendiri? Bekerja keras adalah bekerja dengan penuh semangat dan sungguh-sungguh untuk mendapatkan hasil yang diharapkan. Kemudian dalam Al-Quran pun sudah diperintahkan, Allah sudah memerintahkan kita untuk bekerja keras, yakni terdapat dalam surat Az-Zumar ayat 39 dan juga ada satu ayat lagi, mungkin ada beberapa ayat tapi yang ibu ambil itu ada surat Az-Zumar dan surat Al-Jumu'ah ayat 10. Kemudian di sini dituliskan ciri-ciri bekerja keras. Apa sih ciri-cirinya? Yang pertama, rajin melaksanakan tugas. Kalau seandainya siswa-siswi sekolah mereka kalau diberikan tugas oleh bapak ibu gurunya, rajin melaksanakan tugasnya, rajin mengumpulkan. Kemudian yang kedua, tidak mudah mengeluh. Yang ketiga, memiliki karya atau hasil dari pekerjaannya. Dan yang keempat, tidak suka bermalas-malasan. Yang kelima, pandai memanfaatkan waktu. Mungkin cukup sekian untuk pertemuan sekarang. Kita bahas minggu depan yakni materi tentang kreatif dan produktif. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.